كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وإن تعايشنا بخير لو تذيق الأرض نشكا كالغاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ilallah, alhamdulillahirabbil alamin, sholatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada Bapak Ketua Musola dan jajarannya yang saya hormati, Bapak RT dan para warganya yang telah kumpul di musola ini yang saya hormati, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Besar gunung masih besar kita, di mana Allah masih memberikan kesempatan bertemu muka dan juga beri kesempatan kesehatan dan berkesempatan kita bisa beribadah. Sebab rekan-rekan kita, teman kita masih banyak yang berbaring di rumah sakit. Oleh karena alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Oleh karena kesehatan kita, mari kita sebagai jembatan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala itu melalui dengan sholat tarawih. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan bagi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, sekaligus kita selaku umatnya. Walaupun kita tidak tahu kayak apa kanjeng Nabi Muhammad, tapi beliau mengatakan, jika umatku tidak tahu aku tapi iman kepada aku dan menuruti apa aturan-aturan aku dan banyak baca sholawat, maka kelak dari kemudian akan ketemu dengan aku di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan satu Al-Quran yang berbunyi walaqad makanna fil ardi wa ja'alnakum ma'ish qalilan ma tashkurun. Ini Al-Quran hubungannya dengan tembangannya Sunan Kalijaga. Biasa kalau wayang, biasa Bapak Tarmat soalnya saudaranya, itu biasa dimulai dengan eling eling tambah eling rumingkang di bumi alam dharma wayangan bairaga pangapati raraga pangawati pangawasa. Lah ini artinya, ini satu makalah ketika Sunan Kalijaga bagaimana caranya supaya orang Hindu Buddha berkumpul masuk yaitu di lingkungan orang-orang yang mengaji. Oleh karena ngajinya bahasa gitu dulu. Nah, artinya eling-eling tambah eling, hayu kita pada ingat bahwa kita ini sedang di mana. Oleh karena Al-Qur'annya walaqad makanna, bahwa Allah taala menetapkan kita fil ardi, dalam bumi. Coba kita kalau kita dipikir dari awal, kita bahan baku dari bumi. Bener nggak Pak? Dari sperma. Iya, dari mana? Itu sari-sari dari beras, sayuran, buah-buahan, terus oleh karena disimpulkannya bahan baku kita dari bumi, terus sampai 40 hari sampai 9 bulan, terus lahir di atas bumi, terus dibesarkan di bumi sampai hasil karya di bumi bisa menghasilkan bumi, sampai dari 0 sampai tua di bumi. Kapan-kapan kita akan masuk liang bumi, yaitu di Budi Dharma. Entah siapa dulu, kudu yang tua dulu ya Pak. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu ada di langit 2 Pak, ketemu yang namanya apa, buah amosnya sebuah pohon yang besar banget. Itu setiap satu daun nama orang satu, setiap daun nama orang satu. Berarti kita ini daunnya masih nempel di situ Pak. Jika daun itu udah jatuh, maka oleh para malaikat dilihat, Bapak Tarmat alamat lontar, kalau udah jatuh berarti ada harapannya, udah deket.
Berapa bulan? Kata ulama menerangkan, di mana daun itu sudah jatuh? Menunggu 40 hari. Oleh karena orang Jawa bilang, kalau orang itu daun itu sudah jatuh, maka bahasa Jawanya ninggalakan lelewa. Artinya yang biasa tidak bersalaman-salaman, tidak biasa main-main. Kok biasanya orang kok ketumben banget, gak biasa umpama main-main. Nah ini orang Jawa bilang namanya ninggal lelewa. Nah ini, jadi kita ini semuanya ada di buah itu, di pohon itu. Berarti kita yang masih hidup, berarti masih nempel, belum jatuh. Nah, oleh karenanya wajalna kumais, bahwa setelah kita ditetapkan ke bumi, terus Allah menjadikan mais, yaitu kehidupan. Oleh karenanya profesi manusia di Jakarta beda-beda. Ada yang panas kakinya, ada yang panas tangannya, ada yang panas pikirannya, ada yang panas pundaknya. Ini kan mencari ma'ais pakai kehidupan. Ada yang profesi kayak gini, profesi macam-macam. Nah ini terus qalilam ma tashkurun, kadang-kala orang itu tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada harta benda, tapi pada kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita dipikiri, yang namanya manusia ini umpama kita punya motor satu, umpama dalam hati Allah, andai kata kita punya motor satu, udah pokoknya cukup satu aja. Nah Allah Ta'ala memberikan rezeki, diberi satu, setelah satu ada minat nggak pengen dua? Pengen. Setelah dua ada minat nggak pengen tiga? Ada. Terus jadi manusia itu tungtungnya nggak ada nggak ada habis-habisnya. Oleh karenanya qalilam ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Oleh karena kita yang sekarang alhamdulillah bisa ibadah, bisa puasa, bisa banyak, alhamdulillah. Coba teman-teman kita, gini Pak, organ tubuh kita nih Pak, yang paling mahal ini Pak, hati. Ginjal berapa hati? Oleh karena banyak kan si anu katanya anaknya paling ini, itu mahal organ tubuh kita. Nah, kalau kita dipikir umpama sakit gigi aja pengen sembuh berapa? Mata yang tidak bisa melek pengen bisa melek berapa juta? Kaki yang tidak setuk pengen bisa jalan berapa juta? Coba mulut yang tadi mulut umpama buka aja pengen bisa mingkem berapa juta? Mingkem aja pengen bisa buka berapa juta? Coba. Berarti kita ini alhamdulillah banyak bersyukur. Kalau dihitung-hitung, ini semuanya dari atas rambut sampai bawah kaki, ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada taranya bila dibandingkan. Oleh karenanya, Bapak mau kemana Pak? Mau ke rumah sakit, sampai dokternya, Pak dokter, pokoknya nih mas saya pengen sembuh, pokoknya berapa saja saya berani dibayar. Itu saking apanya Pak? Pengen sembuhnya, saya berani berapa saja. Nah kita yang sekarang udah Masya Allah sembuh segala-gala nikmat, yang namanya gula rasanya manis, garam, nah ini oleh itu menandakan kita banyak alhamdulillah. Nah qalilam ma tashkurun, terus disambung lagi ayatnya, walau basator rizqo li'ibadihi labago, andai kata Allah menurunkan rezeki banyak kepada hambanya, labago, akan orang itu gimana? Ya ingkar janji. Iya, ini Al-Quran seperti tahulah, seperti umpama yang namanya kalau orang di desa umpama nyalon lurah, begitu belum jadinya gini begitu jadi nyalon DPR begini janjinya gini itu begitu jadi ya. Kalau belum jadi mah digang-gang pada nyapa. Walau basator rizqo, andai kata Allah itu memberikan rezeki banyak kepada hambanya, lah bago, maka orang itu akan ingkar janji jauh dengan kita. Oleh karena kalau orang sudah duitnya ini Pak, sebenarnya gini, contoh aja, orang ngantongin 1 juta dengan ngantongin 30 juta, jalan kakinya beda nggak Pak? Beda, ngomongnya beda. Sekarang yang keberapa? Ya pokoknya alhamdulillah, walaupun kita tidak punya 1 juta, 30 juta, yang penting kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang paling terakhir Pak, manusia yang namanya hidup kelak nanti kalau mati pasti akan ditanya, bukan mulut kita tapi anggota kita semuanya akan tanya. Wahai umpama punya tangan ditanya, punya kaki ditanya. Oleh karena al-yauma nahtimu ala afaihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata tangan ini
Gusti, tanganku Bapak Tarmat ini tukang miwil tasbih. Allah. Entah kalau malam tasbihnya nyangkol baik di wiwil. Oh, nyangkol. Nah, ini berarti Allahu Akbar. Terus kakinya berangkat berjamaah. Terus ini jidatnya bersujud kepada Allah. Jadi semuanya akan laporan pada di kelak kemudian. Oleh karenanya kata Rasulullah, pangjelek-jeleknya orang, laki-laki dan perempuan itu orang yang selama hidupnya belum pernah sujud acan. Kayaknya di lontar ada enggak orang yang pernah selama hidup di lontar belum nginjak musola acan tuh. Ya Allah, kebangetan yang kayak begitu tuh. Itu kata Rasulullah yang dibenci. Kalau kita kan umpama nih, walaupun banyak dosanya nih, umpama kita buatnya kan masih mending, masih keratak kerutuk, masih mau ke musola, walaupun entah kapan-kapan ditimbangnya berat yang kanan berat yang kiri, tapi kita kan lagi berusaha semoga akhir hayat kita, masa tua kita pengennya diakhiri dengan husnul khotimah, membawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini berarti orang-orang yang sadar yang sini nih Pak. Orang yang sadar, rumangsa bahwa kita ini banyak dosanya sehingga masuk musola. Kalau tahu umpama kita ini nggak ada dosanya, wah orang tuh gitu. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan kita memasuki bulan Ramadan yang detik-detik mau Lebaran, hati-hati Pak, ini banyak kejadian ya Pak, terutama motor. Jangan lengah nih, terus rumah-rumah dikunci sebab lagi terutama, terus yang lainnya insya Allah supaya kita jangan kemalingan, hati-hati serba digembok, terutama gembok hati kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saya dapat sampaikan. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. وانت عايشنا بخا لو تذيق الأرض نشكي